Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Wandani Gutami. Saya mahasiswi dari STAB Kertarajasa semester 3 dengan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Berbicara tentang demokrasi, sejatinya bisa dipastikan bahwa pada setiap negara yang ada di dunia ini, pastinya menyematkan negaranya melaksanakan atau menyelenggarakan sistem demokrasi. Namun, tidak sedikit pula setiap negara juga mengklaim bahwa negaranya paling demokrasi di antara negara-negara lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Apa itu demokrasi? Pengertian umum demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatan negaranya berada di tangan rakyat, sehingga menjadikan seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga sistem pemerintahan bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip dalam demokrasi yang meliputi 10 poin berikut ini. Yang pertama adanya pembagian kekuasaan atau sharing power. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, adanya manajemen yang terbuka. Yang keempat, adanya kebebasan individu. Yang kelima, adanya peradilan yang bebas. Yang keenam, adanya pengakuan hak minoritas. Yang ketujuh, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Yang kedelapan, adanya pers yang bebas. Yang kesembilan, adanya multipartai politik. Dan yang terakhir, adanya musyawarah. Di sini, saya juga akan menjelaskan tentang definisi demokrasi dan pemerintahan menurut Aristoteles. Yang pertama, pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang dapat berjalan dengan sangat baik dalam bentuk pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki berarti jenis kekuasaan politik di mana raja atau ratu berperan sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara atau kerajaan. Yang kedua ada pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang dapat berjalan dengan baik dalam bentuk pemerintahan aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapatkan keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Dan yang ketiga, ada pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang dapat berjalan dengan sangat baik dalam bentuk pemerintahan demokrasi. Demokrasi sendiri adalah bentuk pemerintahan yang di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Selanjutnya yaitu tentang demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan demokrasi yang digunakan di Indonesia yaitu pemerintahan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berdasarkan pada sila Pancasila. Sehingga sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila yang menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila. Demokrasi Indonesia juga dituntun oleh nilai-nilai Pancasila yang konsekuensinya dan komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni serta konsekuensi di bidang pemerintahan atau politik. Dan pelaksanaan demokrasi dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila, serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan benar adalah pengalaman Pancasila melalui politik pemerintahan. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Indonesia diatur oleh sistem demokrasi yang memiliki prinsip-prinsip dasar Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama, di mana rakyat memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi Pancasila di sini menekankan kepada kedaulatan rakyat karena demokrasi Indonesia menolak niat manipulasi kekuasaan rakyat. Dan dengan menekankan bentuk musyawarah mufakat karena bentuk musyawarah mufakat ini lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum dan bukan individu. Dan juga demokrasi Pancasila di sini menekankan pada sosialisasi demokrasi Indonesia melalui gerak langkahmu dan mekanisme kehidupan politik dan pemerintah. Adapun pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif yang diisi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua ada kekuasaan legislatif yang diisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga ada kekuasaan eksekutif yang diisi oleh Presiden. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif yang diisi oleh Mahkamah Agung. Yang kelima ada kekuasaan auditif yang diisi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Adapun suprastruktur. Apa itu suprastruktur? Suprastruktur adalah semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya adalah pemerintahan lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga negara di pusat maupun di daerah, dan aparatur pelaksanaan pemerintahan. Dan infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang diturut berpartisipasi secara aktif. Sekelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak normal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Sangat penting sekali untuk diingat bahwa implementasi dari demokrasi dapat bervariasi dan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.
Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya.